Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal. Kami dari channel Maha TV Indonesia di pesantren Al-Ma'had mengajak Anda mengaji lebih dalam lagi tentang kewajiban kita berzakat. Kali ini masalah yang kita bahas adalah zakatul amwali al-muktasabati min haram. Zakat harta yang dihasilkan dari cara-cara yang haram. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman ini zaman penuh tipuan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sata'tikum sanawatun khadda'at." Akan datang kepada kalian tahun-tahun penuh tipuan, termasuk tipuan-tipuan dalam masalah ekonomi sehingga menghasilkan harta yang haram. Al-amwalul muktasabatu min haram ka ghasbin aw sariqatin aw tazwirin aw rishwatin aw riba aw ihtikarin wa ghishin wa nahwi dhalik min akhdhi amwalin nasi bil batil. Hadhihi al-amwalu wa ashbahuha la tajibu fiha az-zakatu li'annaha muktasabatun min haramin. Para ulama menyatakan bahwa harta yang dihasilkan dari cara yang haram, apakah itu dihasilkan dari mencurangi, curang, gosab, mencuri, atau pemalsuan dokumen barangkali, atau pegawai-pegawai yang disogok. Subhanallah, ini sogok, menyogok ini berada dalam berbagai macam lini kehidupan. Ingin naik jabatan, nyogok. Ingin bikin KTP saja, nyogok. Sogokan-sogokan ini yang kemudian diterima oleh pegawai, haram hukumnya, tapi kan ada di kantongnya, ada dalam rekeningnya. Juga harta yang dihasilkan dari transaksi ribawi, seperti kita menyimpan uang di bank konvensional, mendapatkan bunga setiap bulan, dan setelah 1 tahun, uang kita dalam rekening bank begitu besarnya dan mencapai nisab. Bagaimana hukumnya itu? Apakah wajib dizakati? Pokoknya harta yang dihasilkan dari cara-cara yang haram, tapi kita dimiliki oleh seseorang, apakah wajib dizakati atau tidak? Para ulama menyatakan ini tidak ada wajib zakat. Kalau ada yang komentar, wah enak dong, kita usaha capek-capek wajib zakat. Sementara orang yang korupsi, orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang menipu, hartanya tidak wajib dizakati. Jangan salah saudara. Justru harta yang dihasilkan dari cara yang haram itu wajibnya bukan zakat. Wajibnya adalah dikembalikan seluruhnya kepada yang berhak. Bisa jadi orang korupsi 5 miliar dalam proyek pembangunan jalan. 5 miliar. Kemudian dia katakan, saya nyumbang deh buat masjid. Berapa bro? 500 juta.
Korupsinya 5 miliar. Kemudian dia nyumbang pembangunan masjid 500 juta. Dia anggap ini zakat, dia anggap ini sedekah. Bukan. Bukan sedekah, bukan zakat. Memang seharusnya 5 miliar itu dia bersihkan semuanya. Harusnya dikembalikan. Mungkin kalau mengembalikannya kepada negara, korupsi, anggaran negara, mungkin tidak ada jalur pengembaliannya. Maka bisa harta yang dihasilkan dengan cara yang haram, hasil korupsi tersebut, dibawa kepada lembaga-lembaga yang mengurus keumatan. Contohnya bawa ke pesantren. Untuk apa itu? Sampaikan ini adalah harta haram. Ya. Dan ini diperuntukkan untuk bangun toilet. Untuk memperbaiki jalan umum. Solokan-solokan. Para ulama menyarankan agar harta seperti itu dikeluarkan. Jika Anda ingin membersihkan diri dari dosa, membersihkan diri Anda dari akhlak yang buruk, ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jal, hitung. Mungkin korupsi Anda selama beberapa tahun ini mencapai 5 miliar. Keluarkan 5 miliar itu. Datangi pesantren, ya. Tidak harus Anda menyampaikan bahwa saya adalah koruptor dan sebagainya. Cukup sampaikan ini adalah harta haram. Mohon ditempatkan pada tempatnya. Bukan untuk bangun masjid. Bukan untuk makan guru. Tetapi untuk bangun jalannya yang bagus. Solokannya yang bagus. Toiletnya yang bagus. Untuk proyek-proyek semacam itu yang diinjak-injak, yang dihinakan. Demikian solusinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sematkan hidayatut taufiq ke dalam qalbu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.